sering nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 biologi akan mempresentasikan materi tentang sistem hormon. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irfan Wibowo sebagai moderator, lalu Vinosa Farhanteja Angkasa sebagai pembahas, lalu Muhammad Haikal Akbar sebagai presenter atau pemateri kita. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Untuk presenter, Mas Akbar, silahkan untuk memaparkan materinya. Baik. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator kita yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi tentang sistem hormon. Oke, baik, Mas. Next, Mas. Apa itu pengertian hormon? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Selanjutnya, perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Yang pertama dari segi mekanisme aksi dalam rangsangan. Sistem saraf mampu menanggapi rangsangan secara cepat pada setiap perubahan walaupun jangka pendek. Sedangkan sistem hormon menanggapi rangsangan secara lambat karena perubahan biasanya terjadi pada jangka panjang. Kemudian dari segi pengaturan sistem dalam tubuh, sistem saraf berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh lebih melalui serabut saraf, sedangkan sistem hormon berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian dari segi sekresi dalam tubuh, sistem saraf disekresikan dalam jangka yang pendek, misalnya untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot neurotransmitter. Sedangkan sistem hormon disekresikan dalam jangka panjang, biasanya berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Kemudian dari segi komunikasi antar organ tubuh, sistem saraf komunikasi antar organ tubuh dilakukan melalui sistem sirkulasi. Sedangkan sistem hormon komunikasi antar tubuh biasanya dilakukan dengan neutron melalui sinapsi. Selanjutnya, kelenjar yang menghasilkan hormon. Secara garis besar, ada dua tipe kelenjar pada tubuh manusia. Yang pertama ada kelenjar eksokrin, dan yang kedua adalah kelenjar endokrin. Jenis-jenis hormon dari masing-masing kelenjar. Beberapa kelenjar yang termasuk kelenjar eksokrin adalah yang pertama kelenjar ludah. Apa itu kelenjar ludah? Kelenjar ini terletak di dalam dan sekitar rongga mulut, juga dalam tenggorokan. Fungsi kelenjar ludah adalah menghasilkan air liur, membantu melembabkan mulut, mengawali pencernaan, dan melindungi gigi dari pembusukan. Kemudian yang kedua ada pankreas. Pankreas terletak dalam perut. Fungsinya adalah mensekresikan enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, dan lipase untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak secara berurutan. Kemudian yang ketiga ada kelenjar keringat. Kelenjar ini terletak pada kulit. Saat suhu tubuh terlalu panas, kelenjar ini mensekresikan keringat untuk mendinginkan tubuh. Kemudian yang keempat ada kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar ini terdapat di kulit untuk menghasilkan minyak alami atau sebum yang membantu melembabkan kulit serta membuat kulit dan rambut jadi tahan air. Kemudian yang kelima ada kelenjar lakrimal. Lokasinya berada di mata, sedikit di bagian atas di luar ujung mata. Kelenjar ini mensekresikan air mata yang mengandung protein, elektrolit, dan air untuk melembabkan, memelihara dan melindungi permukaan mata. Kemudian yang ada beberapa kelenjar yang termasuk kelenjar endokrin adalah yang pertama kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari adalah berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, reproduksi, dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya.
Kelenjar ini meliputi kelenjar anterior dan posterior. Masing-masingnya memiliki jenis sekresi yang berbeda. Yang pertama, kelenjar pituitari anterior. Terletak di bagian depan pituitari, kelenjar ini menghasilkan hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Hormon ini merangsang produksi hormon adrenal. Yang kedua adalah hormon perangsang polikel atau FSH dan luteinizing hormon atau LH. Hormon-hormon ini mengatur produksi estrogen dan progesteron pada tubuh wanita dan produksi testosteron pada tubuh pria. Letaknya di ovarium dan testis. Kemudian hormon pertumbuhan atau GH. Hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia, terutama di tahun-tahun awal. Untuk anak-anak, hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat. Untuk orang dewasa, GH bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Kemudian ada prolaktin. Fungsi utama hormon ini adalah menstimulasi produksi ASI pada wanita. Hormon ini juga memiliki efek pada aktivitas seksual yang berbeda dengan pria dan wanita. Hormon perangsang tiroid atau TSH. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormonnya sendiri yang bertugas mendorong metabolisme pada hampir seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya. Kemudian ada kelenjar pituitari posterior yang terletak di belakang bagian depan pituitari. Kelenjar ini mensekresikan hormon antidiuretik atau ADH atau vasopresin. Hormon yang dihasilkan ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah, mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin, dan membantu menyimpan air dalam tubuh. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin memberi sinyal pada rahim untuk memulai proses persalinan. Hormon ini juga bertanggung jawab merangsang produksi ASI. Kemudian ada jenis-jenis hormon dari masing-masing kelenjar. Yang pertama, kelenjar tiroid terletak di leher dan mensekresikan hormon tiroid T3 dan T4. Ada kelenjar paratiroid terletak di leher dan mensekresikan parathormon. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak pada kedua ginjal dan terdiri dari dua bagian, korteks luar dan medula dalam. Korteks menghasilkan glukokortikoid dan mineralokortikoid, sedangkan medula menghasilkan noradrenalin yang merupakan salah satu neurotransmitter atau hormon fight or flight. Kemudian ada pankreas. Kelenjar pankreas memiliki kedua fungsi endokrin dan endokrin. Pankreas menghasilkan berbagai hormon yang mengendalikan metabolisme glukosa tubuh. Dalam fungsi endokrin, pankreas mensekresikan insulin, glukagon, dan somatostatin. Kemudian ada ginjal, menghasilkan renin, angiotensin yang membantu mengendalikan tekanan darah. Kemudian ada kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak di dalam otak dan bekerja sebagai jam biologis tubuh. Fungsi kelenjar pineal mensekresikan melatonin, hormon yang salah satunya mengatur siklus tidur dan bangun. Kemudian ada kelenjar gonad. Fungsi kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon seks. Yang pertama ada testis, menghasilkan hormon pria testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan yang lainnya. Testosteron disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. Kemudian ada indung telur, mensekresikan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini dihasilkan hanya pada wanita dan mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya, Mas. Kemudian ada jenis penyakit dikarenakan gangguan hormon. Yang pertama, hipertiroidisme. Penyakit ini terjadi ketika kadar hormon tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Gangguan pada hormon ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu, penurunan berat badan, gangguan cemas,
hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar. Cara untuk menanggulanginya adalah dengan menghindari kondisi yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Sebagai contoh, bila ada yang menderita penyakit diabetes tipe 1 yang berisiko menimbulkan hipertiroid, Anda perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, melakukan pola hidup sehat seperti rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi, yang juga dapat dilakukan untuk mengendalikan gejala dari hipertiroidisme. Jika sudah terkena hipertiroidisme, konsultasikan dengan dokter segera agar dokter dapat memberikan obat-obatan untuk mengurangi jumlah hormon tiroid, radioterapi, atau operasi tiroid. Kemudian ada jerawat, penyakit pada remaja terjadi karena aktivitas hormon progesteron menghasilkan minyak berlebih pada kulit. Cara menanggulanginya adalah dengan membatasi konsumsi makanan tinggi gula dan kalori, membersihkan wajah secara rutin, dan memperbanyak konsumsi air putih. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materinya. Selanjutnya, untuk sesi tanya-jawab, untuk membahas, silahkan memberikan pertanyaan pada presenter. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Di sini saya izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kelainan pada sistem hormon? Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika kelenjar endokrin terganggu? Tiga, tadi kan dijelaskan bahwa pankreas memiliki dua fungsi, yaitu eksokrin dan endokrin. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apa fungsi eksokrin pada pankreas? Terima kasih. Baik, nanti saya jawab satu-satu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi kelainan pada sistem hormon? Yang pertama adalah cara mengatasi kelainan pada hormon. Yang pertama, tetap menjaga berat badan yang ideal. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi, seimbang atau terapkan diet sehat. Rutin berolahraga, sertakan yodium dalam diet yang dapat membantu mencegah masalah tiroid yang umum terjadi di negara berkembang. Kemudian, apa tadi pertanyaan kedua? Apa yang terjadi jika kelenjar endokrin terganggu? Apa yang terjadi jika kelenjar endokrin terganggu? Kelenjar endokrin dapat mengganggu fungsi kelenjar adrenal, salah satunya memicu penyakit Addison. Akibat gangguan pada kelenjar adrenal, hormon kortisol atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh jadi terlalu sedikit. Jadi, gangguan pada kelenjar endokrin dapat mengganggu fungsi kelenjar yang lainnya, contohnya kelenjar adrenal, yang dapat memicu penyakit Addison. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, fungsi endokrin. Fungsi endokrin menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Benar. Ya, fungsi eksokrin adalah berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Oke, apakah jawabannya bisa membantu? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya, sudah cukup, Mas.
Oke, seluruh pertanyaan sudah terjawab dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, kita cukupkan presentasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas-mas semuanya. Baik, baik.